萧家、萧炎。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ketika Xiao Yan berdiri dari tempat duduknya, 4 tokoh lainnya perlahan berdiri dari kursi 4 klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula berkumpul di 5 dari mereka. Kandidat yang dikirim oleh klan Dan Chao tidak melampaui harapan Ye Xiong. Mereka adalah Cao Xiu dan Dan Xuan. Klan Bai diwakili oleh orang yang paling luar biasa di antara generasi muda klan, yaitu pria yang bernama Bai Ying. Kandidat klan Kui adalah seorang pria kecil. Meskipun Xiao yang tidak tahu siapa dia, sepertinya orang ini tidak biasa karena dia cukup mampu untuk dikirim keluar oleh klan Qiu. Tetua Cheng di arena perlahan menyapu matanya atas 5 orang. Setelah itu, matanya berhenti di Xiao Yan. Tetua ini telah ramah dengan klan Ye di masa lalu. Namun, karena penurunan klan Ye selama bertahun-tahun, klan Ye jarang datang ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, hubungan mereka menjadi lebih longgar. Namun demikian, Tetua Cheng merasa kasihan pada kesulitan klan Ye. Dia pernah membantu memasukkan beberapa kata yang bagus. Ini telah memungkinkan klan Ye mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup hari ini. Kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan masuk ke arena. Xiao Yan dan yang lainnya perlahan berjalan di depan mata seluruh aula setelah mendengar kata-kata samar Tetua Cheng. Setelah itu, mereka berdiri di arena agak jauh sambil membawa beberapa peringatan. Dan Xuan dari klan Dan menyapa Tetua Cheng. Dan Xuan berdiri tegak saat dia menangkupkan tangan ke Tetua Cheng dan dengan hormat menyambutnya. Cao Xiu dari klan Cao, Bai Ying dari klan Bai, Qiu Qi dari klan Qiu. Cao Xiu dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan menyapa orang tua setelah Dan Xuan melakukannya. Tetua Cheng ini adalah salah satu dari 8 tetua agung dari Menara Pil. Posisi mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para tetua biasa. Bahkan 5 marga besar memperlakukannya dengan hormat. Xiao Yan, perwakilan dari klan Ye, menyapa Tetua Cheng. Meskipun formalitas seperti itu tidak berguna, itu adalah sesuatu yang masih perlu dilakukan. Xiao Yan bukanlah orang yang muda dan tidak berpengalaman. Dia secara alami tidak akan bertindak arogan dan mengabaikan kesopanan ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika segera menyebabkan banyak mata terkejut untuk dilemparkan ke dia. Namun, semua yang duduk adalah orang yang berpengetahuan baik. Mereka samar-samar menyadari hubungan antara Xiao Yan dan klan Ye. Oleh karena itu, mereka tidak tampak terlalu terkejut. Bagaimanapun, tes semacam ini tidak secara eksplisit membatasi 5 klan dari mendapatkan bantuan orang luar. Hahaha, Xiao Yan ya. Nama ini cukup sering didengar baru-baru ini. Tetua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dia secara alami menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya yang telah menyebabkan kegemparan besar. Peperangan yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di dalam kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Itu hanya pertengkaran kecil. Bagaimana itu bisa menangkap mata besar Tetua Cheng? Xiao Yan tersenyum dan menjawab, "Bagaimana bisa pertarungan kecil? Anda bahkan berani secara acak menyerang seseorang dari klan Bai saya. Jelas, Anda memandang rendah klan Bai saya. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun untuk Anda harus menyadari bahwa ini adalah kota Pil Suci, bukan kota kecil Ye." Bai Ying dari klan Bai di samping dengan dingin tertawa setelah Xiao Yan berbicara. Xiao Yan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen dalam menghadapi ejekan dingin Bai Ying.
Dia tidak membantahnya. Sebaliknya, ia menyilangkan 10 jari di depannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi Bing Ying. Bai Ying tersenyum dingin melihat bagaimana Xiao Yan bertindak. Dia juga mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 7 kelas menengah. Namun, ini tidak cukup baginya untuk takut pada Xiao Yan. Kelas menengah tingkat 7 memiliki kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Dia sudah maju ke level ini setahun yang lalu ketika Xiao Yan baru saja mendapatkan lencana kelas menengah tingkat 7 beberapa hari yang lalu. Tetua Cheng tidak menghalangi suasana yang tidak harmonis di antara keduanya. Hal semacam ini sudah lumrah dan tidak bisa dianggap istimewa. Dia akan membiarkan mereka secara acak menemukan kesalahan satu sama lain selama mereka tidak menghalangi kemajuan tes. Karena tidak ada masalah, biarkan tes hari ini dimulai. Tetua Cheng perlahan melangkah mundur. Item ditutupi oleh kain hitam di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan melepas kain hitam itu, memperlihatkan sebuah tablet batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Sebenarnya, itu tidak akurat untuk menggambarkannya sebagai batu tablet karena tablet batu ini transparan, memberikan penampilan seperti kristal. Uji kami dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting dari seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Tetua Cheng menunjuk ke tengah-tengah tablet batu. Ada piring halus melingkar di sana. Dia berkata, masing-masing dari Anda akan memasukkan kekuatan spiritual Anda ke dalam lempengan ini. Itu akan menguji nilai roh Anda. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Pil Tower. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, seseorang akan lulus tes. Rekor tertinggi selama tes nilai roh dari 5 ujian marga besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu, nilai jiwanya telah mencapai 976. Belum ada yang merusaknya sampai sekarang. Mata Tetua Cheng beralih ke kursi pemimpin klan Cao ketika dia berbicara sampai titik ini. Cao Ying yang berpakaian hitam mendukung pipinya dengan satu tangan di tempat itu. Tangan lainnya sedang bermain dengan manik-manik bulat giok. Sikapnya yang santai dan tidak peduli tidak berubah hanya karena dia telah menjadi fokus dari tatapan sekitarnya. Hahaha, karena Anda semua tahu aturannya, mari kita mulai. Siapa yang akan duluan? Tetua Cheng menarik pandangannya dan tersenyum saat dia melihat kelompok Xiao Yan. 5 dari mereka jatuh ke dalam keheningan setelah suara Tetua Cheng terdengar. Sesaat kemudian, pria bernama Qiu Ji dari klan Qiu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, tangannya menyentuh tablet batu dengan lembut. Kedua matanya ditutup saat kekuatan spiritual bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak ke dalamnya. Orang bisa melihat pelat cermin halus di tengah tablet batu tiba-tiba mengeluarkan bunyi bip setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam tablet batu. Setelah itu, angka merah darah di atasnya tiba-tiba melonjak. Ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum berhenti di angka 707 di depan banyak mata. Qiu Ji akhirnya melepaskan tangannya setelah nomor stabil. Dia melirik nomor di piring dan menghela nafas lega. Jumlah ini sudah dianggap tinggi. Beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan bisa mencapai angka ini. Xiao Yan di samping jatuh ke dalam pikiran setelah melihat nomor tersebut. Dia bisa merasakan bahwa Qiu Ji ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Namun, nilai akhir ini hanya 707. Dari ini, dia bisa merasakan betapa mengerikannya Cao Ying. Bagaimanapun, ia telah jauh melampaui angka 2 hingga 3 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya apa level yang dia capai saat ini. Dengan hasil ini, Qiu Ji perlahan melangkah mundur. Lagi pula, jumlah ini jauh melebihi angka kelulusan.
tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk khawatir tentang apapun. Bai Ying segera mengikuti setelah Qiu Ji melangkah mundur. Dia dengan dingin tersenyum sambil melirik Xiao Yan. Baru kemudian dia meletakkan tangannya di atas batu tablet. Dia menghirup nafas udara sebelum kekuatan spiritualnya meletus darinya. Saat kekuatan spiritual Bai Ying terus mengalir keluar, nomor merah darah di piring dengan cepat mulai melambung. Dalam beberapa detik, itu sudah mencapai 700. Setelah itu, terus berbunyi. Itu berhenti pada nilai 785. Beberapa percakapan pribadi terjadi di aula besar ketika semua orang melihat nomor di atas batu tablet. Wajah para anggota klan Bai dipenuhi dengan bangga. Wanita kulit putih ini, Xiao Yan telah bertemu ketika dia sedang diuji untuk lencana tingkat di Menara Cabang, saat ini sedang melihat Bai Ying dengan kilatan di matanya. Tetua Cheng perlahan mengangguk ketika dia melihat nomor di lempeng Nirvana. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai yang teratas. Reputasi sebagai yang terkuat di antara generasi muda dari klan Bai benar-benar bukan sekedar sombong. Setelah Tetua Cheng menekan tangannya terhadap udara kosong, percakapan di dalam aula akhirnya mulai berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan, Dan Xuan, dan Cao Xiu sambil tersenyum dan berkata, "Sekarang giliran kalian." Mereka bertiga saling bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Cao Xiu itu tersenyum samar dan berkata, "Karena kalian berdua memilih untuk menjadi yang terakhir, aku akan menjadi yang pertama melangkah maju dan menunjukkan ketidakcakapanku." Setelah mengatakan ini, Cao Xiu berjalan ke depan dan perlahan-lahan mendekati tablet batu. Dia menyentuh tablet itu sebelum matanya terbuka lebar dan energi ekstrim yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi meletus. Setelah gelombang energi dari tubuh Cao Ying, orang bisa melihat angka merah darah di piring dengan cepat mulai naik. Dalam sekejap mata, itu telah menembus angka 800 dan akhirnya berhenti dengan lambat di nilai 846. Beberapa hembusan terkejut muncul di aula besar saat semua orang melihat nilai jiwa di atas lempengan batu. Nilai ini sudah bisa dianggap sangat baik di antara tingkat kelas menengah tingkat 7. Anda berdua, giliran Anda. Cao Xiu perlahan melangkah mundur dan berbicara setelah mengalihkan pandangannya ke Dan Xuan dan Xiao Yan. Dan Xuan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia memberi Xiao Yan senyum hangat samar sebelum perlahan melangkah maju. Dan Xuan tidak diragukan lagi telah menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar untuk berkumpul dengannya saat dia melangkah ke depan. Cao Ying, yang bertindak tidak peduli, melemparkan matanya yang cantik. Dan Xuan adalah bakat terkenal dari klan Dan. Banyak orang tahu bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus klan Dan di masa depan. Kemampuan dan karakternya menyebabkan dia memiliki kualifikasi seperti itu. Dan Xuan berhenti di depan tablet batu di depan banyak tatapan. Tangannya dengan lembut diletakkan di atas lempengan batu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Tangan Dan Xuan menyentuh tablet batu itu. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual yang megah perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuhnya. Bahkan sekelilingnya samar-samar menjadi terdistorsi. Ini menyebabkan beberapa kejutan terjadi di mata Tetua Cheng di samping. Kekuatan spiritualnya yang besar dan kuat melonjak ke dalam batu tablet. Setelah itu, bunyi bip cepat sekali terdengar di atas arena. Angka-angka merah darah di piring mulai dengan cepat melambung dengan kecepatan yang menyebabkan hati seseorang untuk balapan. Angka melonjak menembus 700 tanda dalam sekejap mata. Detik berikutnya, itu menembus 800. Hanya pada saat ini kecepatannya mulai melambat. Namun, jumlah itu terus melambat perlahan. Akhirnya, itu menembus puncak dari kategori 800 di tengah suara orang yang menghirup udara dingin. Akhirnya berhenti pada nilai 903. Seluruh tempat itu sunyi ketika semua orang melihat nomor merah darah di piring.
Banyak tatapan penuh dengan pujian ditembak ke Dan Xuan. Dia memang layak menjadi penerus berikutnya dari klan dan dia memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tetua Cheng tersenyum dan mengangguk pada saat ini. Karena Dan Xuan mampu mencapai angka seperti itu, kemungkinan besar dia akan maju ke alkemis tingkat 7 tingkat tinggi segera. Terlebih lagi, usia mudanya sangat terpuji. Di masa depan, ia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk masuk ke ranah guru. Kejutan melintas di mata Cao Ying yang cantik dari kursi klan Cao. Sudut mulutnya diangkat ke busur samar. Dan Xuan ini memang cukup kuat. Meskipun dia masih agak kurang, dia dianggap cukup luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain yang seumuran. Terengah-engah kejutan berlanjut selama beberapa saat sebelum secara bertahap diam. Setelah itu, mata semua orang berkumpul ke sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir untuk klan Ye. Jika jumlah terakhir Xiao yang gagal melampaui Bai Ying dan masuk ke 3 besar, kemungkinan klan Ye akan selesai. Kelompok Ye Zong juga dengan cemas menonton Xiao Yan pada saat ini. Jika Xiao Yan gagal masuk 3 besar pada bagian pertama, benar-benar tidak perlu melanjutkan tes berikutnya. Cao Ying sedikit mengangkat matanya. Matanya yang menawan dan indah menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang ini, yang memiliki reputasi, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye atau jika dia hanya bertindak tenang. Xiao Yan perlahan menarik nafas di bawah fokus semua mata yang hadir. Ekspresinya berkerut saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menekan batu tablet.